Jangan lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, selamat pagi menjelang siang anak-anak. Kembali lagi berjumpa bersama Ibu Marito. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 2A, B, dan C? Semoga kalian semua dan kita semua, Bapak Ibu Guru juga, dalam keadaan selalu sehat dan selalu diberkati ya. Anak-anak, hari ini kita akan memulai ya video pembelajaran. Mohon disimak, ditonton, dan tolong didengarkan dengan baik, dengan sikap yang baik, dan didengarkan, ditonton sampai selesai ya nak ya. Oke, hari ini kita akan belajar masih dalam tema 1, tetapi sudah mulai pada subtema yang ketiga. Oke, ya langsung aja kita bahas ya. Anak-anak, pada pembelajaran 1 ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, ya, tentang menyebutkan kalimat perintah dalam teks percakapan, ya. Kalimat perintah digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Ya, nak ya. Ciri-ciri kalimat perintah yaitu yang pertama menggunakan akhiran lah atau kan. Yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Ya. Itu tentang kalimat perintah, ya, ciri-cirinya. Nah, di dalam gambar tersebut, ya, ada contoh ibu guru yang menggunakan kalimat perintah. Contoh, ibu guru mengatakan, "Beni, tolong bantulah ibu membawa kertas tugas ini ke ruang guru." Nah, di situ ada kata lah dan ada tanda seru di akhir kalimat yang diucapkan oleh ibu guru. Lalu Beni mengatakan, "Baik Bu," seperti itu. Itu contoh salah satunya ya nak ya. Nah, masih dalam pembelajaran 1, tetapi sudah akan kita bahas tentang SBDP. Ini ada topik menggambar imajinatif. Ya, apa itu imajinatif anak-anak? Ya, gambar dibuat dengan coretan alat tulis, ya, pada media gambar. Lalu media gambar dapat berupa kain, kertas, daun, atau papan, ya nak. Lalu gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna, ya. Nah, menggambar dapat dilakukan dengan mengamati objek atau benda, ya, secara langsung atau membayangkannya, nak, ya. Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal disebut menggambar imajinatif atau imajinasi. Ya, anak-anak ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan dalam matematika. Ya. Sekarang kita mau membahas tentang menghitung penjumlahan bilangan. Ya, ayo kita akan belajar penjumlahan bilangan bernilai ratusan anak-anak. Perhatikan contoh berikut ya. Made mempunyai 136 butir kelereng. Jonas mempunyai 127 butir kelereng. Berapa jumlah kelereng keduanya? Nah, berarti kan tadi jumlah kelereng Made dengan Jonas itu dijumlah, ya. Oke, nah ini penjelasannya, ya, yang dibantu dengan menggunakan bantuan gambar, ya. Nah, di situ 136 butir kelereng milik Made dipisah. Yang bilangan 100 ada 100 kelereng, bilangan 30 ada 30 kelereng. Nah, bilangan 6 ada 6 kelereng, ya. Lalu, ya, di bawahnya ada 127 butir kelereng milik Jonas, ya. Nah, 127 kita pisah ya. Yang 100 ya ada 100 kelereng, yang 20 ada 20 kelereng, yang 7 ada 7 kelereng ya.
Jadi dipisahkan berdasarkan nilai tempatnya yang 100 dengan 100, 30 dengan 20, yang 6 dengan 7 ya. Oke, sekarang lebih mudah nih di jumlahnya ya. 100 dengan 100 sama dengan 200. 30 dengan dijumlah 20 sama dengan 50 ya. Di situ sepertinya ada kesalahan ketik. Lalu 6 ya, 6 dijumlah dengan 7 ya. Oh, dikasih ini apa penyimpanan. Oke, 6 ditambah dengan 7 sama dengan 13, lalu 3 disimpan 10-nya di bilangan puluhan, jadi 60 ya. Harusnya tadi 50 bilangan puluhannya, tapi ditambahkan dari angka 13 itu kan ada 10 dengan 3, maka 3 kita masukkan ke satuan, 10 kita masukkan puluhan. Jadi tadinya 50, kelereng yang puluhan, sekarang menjadi 60. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke. Nah, ini dengan menggunakan cara bersusun panjang. Ada nih seperti ini ya, bisa kita lihat bersama. Tuliskan bilangan dalam bentuk panjang, yaitu ya, lalu jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya, yaitu ratusan dengan ratusan, lalu puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan ya nak ya. Oke, sekarang kita mulai coba hitung dari belakang deh. 6 ditambah 7 sama dengan 13. 30 tambah 20 sama dengan 50, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. 100 tambah 100 sama dengan 200. Tetapi 13 itu kan ada puluhan dengan satuan. Lihat di bawahnya. Maka dipisah lagi. 13 itu 10 dengan 3 ya. Jadi lebih gampang itu nak dihitungnya ya. Jadi 200 tambah 50 tambah 10 tambah 3 ya, menjadi 200 ditambah 60 ditambah 3. Hasilnya 263. Seperti itu ya nak ya. Oke, nah seperti ini juga ada nih ya. Nah, kalau di slide ini ya, itu menggunakan cara bersusun pendek anak-anak. Ya, 136 dijumlah dengan 127 seperti pada penjelasan yang ada di slide di depan kamu. Ya, jumlah satuan 6 ditambah 7 sama dengan 13, disimpan 1. Ya, disimpan 1, di angka puluhannya, lalu jumlah puluhan 1, yang tadi sudah disimpan 1, ditambah 3, tambah 2 sama dengan 6, lalu jumlah ratusannya ditambah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi begitu dijumlah semua atau dipasangkan menjadi 261. Ya anak-anak ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan membahas pada pembelajaran 2 ini akan membahas tentang bahasa Indonesia ya. Masih dalam kalimat perintah nih ya, tapi saat ini kita topiknya menyebutkan kalimat perintah dalam teks cerita ya. Nah, dengarkan dulu ya. Sebuah teks terdapat berbagai jenis kalimat. Kalian tahu kalimat kan ya, dalam sebuah cerita pasti ada kalimat. Salah satunya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah pada teks diakhiri dengan tanda seru, seperti tadi ya yang sudah Ibu jelaskan ya. Nah, sekarang ya kita masuk dalam pembahasan PPKN ya, yaitu menyebutkan pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah. Ya, contoh pengalaman sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempersilahkan teman yang akan beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, itu kalau kita saat BDR seperti ini, anak-anak semua memang tidak di sekolah. Ya, tetapi tetap kita semua di rumah masih bisa menjalankan sila pertama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dengan apa? Dengan berdoa sebelum belajar, yaitu pada saat kamu di jam 7.30, ya, entah itu kalian Zoom doa dengan Bapak Ibu Guru atau dengan YouTube di hari-hari lain, itu bisa kamu lakukan di rumah, ya. Oke, anak-anak, yang terakhir nih, menyebutkan pengalaman sila kedua di sekolah, ya. Meskipun kalian sekarang tidak berada di sekolah, tetapi kalian bisa lakukan pengalaman Pancasila sila kedua di rumah. Ya, seperti yang ada dalam slide ya.
itu kalian bisa lakukan. Contoh yang pertama nih, kalian bisa bersikap sopan atau berbicara sopan kepada Bapak Ibu guru pada saat sedang Zoom kelas, ya, itu bisa kalian lakukan. Atau misalnya contoh yang kedua, ya, kalau misalnya di sekolah kalian membantu teman, nah di rumah itu misalnya membantu orang tua atau adik kakak yang sedang membutuhkan bantuan, ya nak ya. Nah makanya itu, ya, kita selama BDR di rumah ini, ya, kita bisa melaksanakan semua yang bisa kita lakukan di sekolah dengan menerapkannya di rumah. Ya, semoga anak-anak penjelasan Ibu ini jelas dan lengkap. Kiranya kita semua tetap diberi kesehatan, ya, bisa diberi semangat juga untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan ingat selalu jangan pernah malas, jangan pernah putus asa, harus rajin, harus semangat, karena itu yang bisa menaikkan imun tubuh kita agar tubuh kita bisa sehat. Ya anak-anak ya, tetap semangat dalam belajar. Demikian penjelasan video pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Selamat pagi, Tuhan memberkati.